Halo, saya Murni Marlina Simarmata, dosen Aroga Popin. Pada kesempatan ini, saya ingin menerangkan pengertian dan fungsi bahasa. Pembahasan ini dimaksudkan untuk memberi pemahaman dasar sebelum memasuki perkuliahan bahasa Indonesia. Apa itu bahasa? Kita semua pasti sudah paham apa itu bahasa, karena setiap hari kita menggunakannya. Namun, seringkali kita kesulitan menuangkan pemahaman itu ke dalam sebuah definisi yang komprehensif karena bahasa itu memuat banyak aspek. Karena itu, juga para ahli membuat beragam definisi dari bahasa. Salah satunya, mari kita simak definisi dari Harimukti Kridana Laksana. Bahasa adalah sebuah sistem lambang berupa bunyi yang bersifat arbitrer yang digunakan oleh kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Definisi ini mungkin di luar bayangan kita atau berbeda dari definisi pada umumnya yang mengulas pengertian bahasa dari sisi konstruksi huruf, kata, dan kalimat. Saya memilih definisi ini karena menurut saya cukup komprehensif. Sekarang, mari kita perjelas pemahaman seputar definisi tersebut. Pertama, tadi disebut bahwa bahasa merupakan sebuah sistem. Sebuah sistem pasti bersifat teratur. Maka bahasa itu memiliki aturan, kaidah, ataupun pola. Karena itu kita mengenal tata bahasa, grammar, aturan tentang pemakaian waktu, aturan tentang struktur kalimat atau disebut SPOK, aturan tentang menggunakan kata sifat DM atau MD, dan lain sebagainya. Bila aturan atau kaidah ini dilanggar, komunikasi dapat terganggu. Agar lebih jelas, mari kita tarik satu contoh. Bahasa Indonesia menganut aturan DM diterangkan menerangkan. Maka, kalau seseorang bercerita, saya menangkap seekor hitam kucing. Seharusnya kucing hitam. Pendengar bisa salah paham sehingga komunikasi menjadi terganggu. Contoh lain, kalau kalimat tadi tidak sesuai aturan baku SPOK, pendengar tidak akan bisa menangkap maksud pembicara. Misalnya menjadi seekor kucing hitam saya menangkap. Pengertiannya jadi rancu dan komunikasi pasti terganggu. Sudah jelas ya bahwa bahasa itu merupakan sebuah sistem yang memuat aturan dan kaidah. Sekarang mari kita lanjut ke poin berikut dari definisi tadi. Tadi dikatakan bahwa lambang bahasa berbentuk bunyi. Kemudian, bagaimana dengan bahasa tulisan? Apakah itu lambang bunyi juga? Rupanya, yang dianggap primer dalam bahasa adalah bahasa lisan, bahasa yang diucapkan. Ini dapat dipahami karena bahasa tulisan ternyata bentuk perekaman visual dari bahasa lisan atau bunyi. Dengan kata lain, bahasa terlebih dahulu terbentuk secara lisan, berupa lambang bunyi, kemudian dalam perkembangan peradaban manusia, bahasa lisan tersebut direkam secara visual ke dalam tulisan. Selanjutnya tadi dikatakan bahwa lambang bahasa bersifat arbitrer. Apa maksudnya? Arbitrer artinya sewenang-wenang, mana suka, bisa juga diartikan random. Istilah ini menunjukkan bahwa hubungan antara lambang bahasa dengan benda atau konsep yang dilambangkannya tidak tetap ataupun random. Dengan kata lain, tidak ada ketentuan baku hubungan antara sebuah lambang bunyi dengan apa yang dilambangkannya. Untuk memperjelas, mari kita tarik sebuah contoh. Kata kuda adalah sebuah lambang bunyi. Tidak ada hubungan antara kuda dengan binatang yang ditunjukkan dalam gambar ini, yakni binatang berkaki 4 yang biasa ditunggangi manusia. Jika hubungan itu ada dan bersifat tetap,
maka pasti orang Jawa Tengah juga menyebutnya kuda, bukan jaran. Demikian juga dengan orang Inggris, pasti menyebutnya kuda, bukan horse. Jadi lambang bunyi dengan apa yang dilambangkannya tidak memiliki hubungan atau ikatan apapun. Setiap bahasa bisa menggunakan lambang yang berbeda untuk sebuah benda atau konsep. Nah, kiranya sampai di sini jelas pemahaman kita tentang bahasa sebagaimana didefinisikan oleh Harimukti Kridana Laksana tadi ya. Topik berikutnya adalah fungsi bahasa. Dari pembahasan tadi cukup jelas bagi kita bahwa fungsi bahasa adalah alat komunikasi. Namun rupanya terdapat fungsi-fungsi lain dari bahasa sebagaimana diuraikan oleh para ahli linguistik. Di sini saya akan membahas 4 fungsi pokok dari bahasa, yakni fungsi ekspresi, fungsi komunikasi, fungsi adaptasi dan integrasi, fungsi kontrol sosial. Mari kita bahas satu persatu fungsi ini. Pertama, fungsi ekspresi. Fungsi ekspresi mencakup penggunaan bahasa untuk menarik perhatian orang lain. Jadi penggunaan ini bersifat persuasif atau provokatif. Selanjutnya, fungsi ekspresi tampak juga dalam penggunaan bahasa untuk membebaskan diri dari semua tekanan diri seperti emosi. Jadi ketika kita kesal, kita mengungkapkannya dengan kata-kata untuk meluapkan emosi. Ketika kita sedih, kita menangis sambil meluapkan emosi sedih itu melalui kata-kata. Dalam tradisi orang Batak contohnya dikenal mangandung, yakni menangisi orang meninggal yang disayangi sambil menumpahkan semua kesan atau perasaan tentang orang yang meninggal tersebut. Ini adalah fungsi ekspresi yang membebaskan diri dari beban emosi. Penyampaian ide dan gagasan termasuk contoh lain dari fungsi ekspresi. Fungsi yang kedua adalah fungsi komunikasi. Fungsi yang kedua ini masih terkait dengan fungsi ekspresi, karena komunikasi tidak akan terwujud tanpa dimulai dengan ekspresi diri. Komunikasi merupakan output dari ekspresi, maka komunikasi tidak akan sempurna jika ekspresi diri tidak diterima oleh orang lain. Oleh karena itu, komunikasi tercapai dengan baik bila ekspresi berterima. Dengan kata lain, komunikasi berprasyarat pada ekspresi diri. Fungsi ketiga adalah adaptasi dan integrasi. Fungsi adaptasi dan integrasi diri dalam suatu lingkungan. Jadi, kalau tidak ada bahasa, tidak mungkin orang Jawa dapat berbaur dan hidup bersama dengan orang Batak, orang Ambon, orang Papua, dan lain sebagainya. Bahasa memungkinkan orang-orang yang lahir dan besar di daerah berjauhan dapat berbaur, tinggal bersama dalam sebuah komunitas. Tentang ini akan dibahas lebih jauh dalam topik bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa memungkinkan manusia bersosialisasi dan membentuk ikatan sosial satu sama lain di tengah masyarakat. Dengan demikian, bahasa itu merupakan suatu kekuatan yang berkorelasi dengan kekuatan orang lain dalam integritas sosial. Korelasi melalui bahasa itu memanfaatkan aturan-aturan bahasa yang disepakati sehingga manusia berhasil membarukan diri dan menyesuaikan diri sebagai anggota suatu masyarakat. Fungsi yang keempat adalah kontrol sosial, yaitu fungsi bahasa yang mempengaruhi perilaku dan tindakan orang dalam masyarakat, sehingga seseorang itu terlibat dalam komunikasi dan saling memahami. Perilaku dan tindakan itu berkembang ke arah positif dalam masyarakat. Hal positif itu terlihat melalui kontribusi dan masukan yang positif. Bahkan kritikan yang tajam dapat berterima dengan hati yang lapang jika kata-kata dan sikap baik memberikan kesan yang tulus tanpa prasangka. Dengan kontrol sosial,
Bahasa mempunyai relasi dengan proses sosial suatu masyarakat seperti keahlian bicara, penerus tradisi atau kebudayaan, pengidentifikasi diri, dan penanam rasa keterlibatan atau sense of belonging pada masyarakat bahasanya. Oke, demikian pembahasan hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Itu.